Hey guys, kali ini gue mau bahas satu lagi figur Transformer. Jadi sedikit cerita dulu, gue beli figur Mirage dari Transformer Kingdom ini ketengan ya. Jadi gue nggak beli sepaket sama Grimlock. Jadi kalau kalian minta review untuk Grimlock dari Beast Wars, maaf banget gue nggak punya ya. Gue cuma punya si Mirage ini karena gue belinya ketengan, nggak pakai box. Gue belinya loose aja seperti ini. Tapi gue seneng sih kalau belinya ketengan gini ya. Jadi gue nggak usah susah payah buat ngejual Grimlocknya nanti. Karena terus terang aja, yang gue incer dari dual pack itu cuma si Mirage-nya doang. Dan mungkin banyak juga ya kolektor G1 yang cuma ngincer si Mirage ini doang. Tapi gue seneng dapet ini, kondisinya masih bagus ya. Jadi nanti kita bahas dan akan kita bandingin sama Mirage dari versi Siege ya. Nah ini kita bisa lihat dulu nih mode mobilnya ya. Dan kelemahannya mode mobilnya Mirage, yang pertama pastinya weapon storage-nya ya. Karena dua-duanya ini weapon storage-nya nggak banget sih, kerasa kayak dibikin-bikin aja gitu. Tapi emang weapon storage-nya gue rasa fitur yang nggak penting sih ya. Lagian ngapain juga ya mobil balap dikasih senjata-senjata kayak gini. Jadi kalau di car mode mendingan weapon storage-nya diacuhkan aja ya, nggak usah dipasang. Mungkin satu catatan yang perlu gue kasih tahu ya, yang versi Kingdom ini hati-hati, rentan banget stress mark. Karena saat gue coba ini masukin ini sampai dalam, ini mulai agak putih di sini nih. Nah, untung gue cepet sadar ya, jadi nggak gue paksain. Jadi ini mendingan cuma ditempel gini doang. Soalnya kalau kalian masukin sampai dalam, ini pasti ada stress mark di sini. Jadi ada masalah tolerance kalau di kopi punya gue ya. Oke, jadi ini persenjataannya. Jadi senjatanya sebenarnya sama persis ya modnya ya. Yang ini punya Siege, yang ini punya si Kingdom. Tapi yang Siege dia yang ini dikasih cat warna hitam dan warna plastiknya juga sebenarnya agak beda dikit ya sekarang. Kalau di kamera mungkin nggak kelihatan, tapi ada beda. Yang ini agak sedikit kuning ya. Tapi secara mod sama persis, cuma beda warna hitam doang. Nggak terlalu penting ya perbedaannya. Gampang lah kalau kalian mau cat sendiri ya. Dan untuk mode mobilnya bisa kita lihat di sini. Kalau yang versi Siege, karena dia bentuk Cybertronian, jadi proporsinya agak aneh ya. Di sini spoilernya gede banget ya, dan di sini warna plastiknya dibikin kayak dari bahan transparan gitu. Karena konsepnya Mirage kan dia ahli menyamar ya, jadi ini dibikin kayak hologram gitu. Nah, tapi kalau yang versi Earth mode-nya, yang versi Kingdom ini udah bener nih proporsinya sebagai sebuah mobil F1 ya. Jadi pastinya yang ini akan gue keep dan ini pasti nanti akan gue jual nih. Karena kalau buat koleksi gue rasa ini yang paling bagus ya. Oke, tapi untuk mode Cybertroniannya kita lihat dulu nih. Jadi kalian udah pernah tahu ya di sini jadi ada fake partnya. Secara engineering sih kayak hit and miss gitu ya. Jadi sayang banget di sini ada bagian pantat F1-nya di sini. Karena kalau di yang versi Kingdom ini udah diperbaiki nih. Jadi bagian belakangnya udah rapi banget di sini ya. Karena bagian fake part dadanya sini ditaruh di bagian bawah sini. Yang versi Cybertronian ini kenapa nggak dibikin engineeringnya sama kayak gini ya? Jadi kan jadi lebih bagus gitu. Karena kalau gue sih nggak masalah ya spoilernya gede seperti ini. Tapi emang yang paling ngeganggu tuh emang bagian fake part yang di sini nih. Ya gede banget di sini ya. Tapi kalau yang versi Earth mode ini udah cakep banget. Mobil F1-nya udah bener ya. Spoilernya udah bener segini, terus juga bagian sininya ya. Nah, terus bagian belakangnya juga di sini ada detail-detailingnya juga bagus banget di sini. Terus engineering transformasinya juga rapi. Bagian fake part ditaruh di bawah dan selebihnya sih hampir sama ya. Nah, ini ada bagian kakinya di sini hampir sama engineeringnya. Nanti kita lihat lagi setelah jadi mode robot ya. Nah, untuk dekalnya ya ini kita bisa lihat di sini kalau yang versi Cybertronian dikasih tulisan ini ya Cybertron. Kalau di sini angka 26. Nah, tapi kalau yang versi Earth mode ini di bagian fake partnya di sini dikasih dekal 26 dan orc ya. Ini harusnya kalau versi G1 elf tulisan, tapi ini diplesetin jadi orc karena masalah lisensi. Tapi di sininya nggak ada ya. Harusnya di sini dikasih juga nih ya. Jadi biar bisa sama kayak versi robotnya di sini. Untuk ngerollnya ya, dua-duanya sama-sama enak ini. Ini juga enak juga. Jadi nggak ada masalah, semuanya bagus. Oke, habis ini langsung aja kita rubah jadi mode robot. Dan ini dia guys, mode robotnya Mirage. Dan ini buat pembandingnya juga, Mirage dari seri Siege
Nah, yang gue suka dari mode robotnya Mirage tuh dari dulu ininya ya, bagian punggungnya ya. Gila, ini keren banget. Gue suka banget nih engineeringnya di sini ya. Jadi bannya ditaruh di punggungnya gini, jadi kayak bentuk mechanical gitu di bagian belakangnya. Wah, ini keren banget guys. Yang ini juga sama nih, tapi yang versi Mirage yang Siege lebih lebar ya. Dia proporsi dadanya lebih lebar. Kalau yang ini lebih ramping, lebih proporsional. Cuma yang ini kayak terlalu putih sih ya. Gue sih pengennya lebih kayak ada detail-detail abu-abu juga nih kayak gini nih. Jadi kelihatan kayak mechanical-nya di sini. Tapi secara engineering ini mirip-mirip, tapi yang ini agak lebih lebar, jadi kelihatan lebih kekar kalau dari belakang. Kalau yang ini agak lebih ramping. Tapi yang bagus cuma bagian atasnya sini doang ya. Karena kalau kita lihat bagian kakinya yang belakang sini kibul banget nih. Kibulnya gede banget di sini ya. Jadi betis gini. Bannya ngegantung gini. Ya, ini gue juga kurang suka ya. Ada kibul di sini. Tapi ya sebenarnya nggak terlalu jelek juga sih. Yang kelihatan banget agak aneh pas dari bagian samping nih. Kalau dari bagian belakang sih ya masih oke-oke aja kalau menurut gua. Nah, terus perbedaannya lagi kalau yang versi Siege dia ada weapon portnya di sini, bisa ditempelin weapon di sini di bagian pundaknya, signaturenya Mirage. Tapi yang versi Kingdom ini nggak ada karena di sini buat dikasih engsel di sini. Jadi dia nggak bisa dipasang di sini. Nah, cuman orang banyak bikin modifikasi dengan manfaatin bagian lubang di sini ya. Bagian lubang di sini dikasih kayak konektor gitu buat ke depan sini supaya weaponnya bisa ditaruh di sini. Nggak tahu nih, Hasbro sengaja ngasih ada lubang di sini apa gimana, nggak tahu juga ya. Tapi kalau kalian mau, kalian bisa beli konektornya supaya kalian bisa nempelin senjatanya di belakang sini. Dan secara quality ininya, quality paintnya, yang versi Kingdom ini banyak dicat ya, bagian putihnya nih dicat, warnanya agak kelihatan ngedoff sih ya. Kalau ini kan bagian putih sini plastik semua nih. Terus juga ada detail-detail warnanya di sini jadi warna putih. Kalau di sini warnanya masih sama ya, abu-abu semua. Ya, overall yang versi Kingdom ini gue lebih suka sih aplikasi warnanya. Ya, tapi bisa kelihatan banget di sini perbedaannya. Yang ini gede banget ya bagian ininya, pundaknya di sini. Yang Kingdom udah lebih proporsional, bagian dadanya juga udah lebih ramping. Kalau ini kan gede banget ya. Nah, jadi emang ini pasti yang lebih juara ya dibanding yang versi Siege. Tapi yang ini dibikin eksklusif sama Hasbro dan dibikin 2-pack. Jadi kan ngeselin banget ya. Kita jadi kalau mau beli tuh jadi mikir gitu. Dan nyarinya juga pasti lebih susah karena ini store eksklusif. Ya, pastinya yang ini akan ngegeser yang ini ya. Ini bye-bye, gue akan jual. Kalau kalian pengen beli yang ini nanti bisa cek Tokopedia gue ya. Nah, jadi kalau untuk weapon storage-nya ini ya cuma bisa dipegang seperti biasa, nggak bisa dibikin jadi ada di pundak gitu ya, jadi megangnya seperti biasa aja. Tapi kalian bisa manfaatin mungkin port yang di sini, jadi senjata ditempel di sini mungkin jadi gini. Tapi yang senjata ini kalau kalian mau taruh di bagian belakang sini misalnya, ini nggak bisa karena ini longgar banget ya. Nggak tahu kenapa port ini dibikin longgar ya. Gue kira ini weapon port sih, tapi ternyata nggak tahu nih buat apaan nih portnya nih, karena dia nggak kompatibel semua nih ya. Sayang banget di sini jadi nggak guna. Atau kalian bisa pakai juga di sini dikit, walaupun ini nggak terlalu kencang tapi masih bisa nempel sih. Nah, jadi begini. Dan untuk artikulasinya sama aja ya kayak versi yang Siege. Kepala dia cuma bisa geleng-geleng, ke atas cuma dikit, ke bawah dia nggak bisa nunduk, ketahan dagu ya. Terus ini tangan bisa ke samping, tapi ini gampang lepas ya, agak dikencengin aja dikit. Dan ini bisa jadi tambahan artikulasi juga kalau mau. Oh, jadi panjang gini, tapi scalpnya jadi agak rusak ya. Terus dia bisa muter 360. Ada bicep rotationnya, elbow bandnya 90 derajat. Wrist rotation nggak ada, tapi bisa nekuk dikit ke dalam bagian dari transformasi. Ini juga bisa diartikulasi. Dia ada waist rotationnya, crunchnya nggak ada ya, nggak bisa ditekuk-tekuk lagi nih. Terus ini bagian pahanya bisa ke depan, bisa ke belakang jauh, ke samping. Dan knee bandnya 90 derajat juga ya, tapi ini joinnya solid banget, jadi enak banget dipose-posein. Terus ada thigh rotationnya seperti biasa, kakinya bisa ke bawah, ke atas juga bisa, dan ada ankle pivotnya dikit ya. Kira-kira seperti itu artikulasinya, cukup banget lah buat figur Transformer kelas deluxe seperti ini ya. Dan ini pembandingnya sama si Sideswipe dari Transformer Kingdom juga ya. Nah, ini gue udah bisa tidur tenang nih karena gue udah bisa dapat dua figur ini. Tadinya gue mikir-mikir nih ya, karena mau beli yang 2-pack ini harganya cukup mahal, dan sebenarnya yang gue incer tuh cuma si Sideswipe dan si Mirage doang. Dan gue bersyukur banget gue nggak perlu beli si Grimlock untuk dapetin si Mirage ini. Oke guys, gitu dulu review gue untuk Mirage dari Transformer Kingdom. Ya, gue rasa ini bakal langka banget ya di pasaran ya. Dan kalau kalian mau beli ini ya kalian harus siap
ngeluarin duit buat beli si Grimlock juga. Dan gue ngerasa beruntung banget bisa beli ini ketengan dengan harga yang masih wajar ya, karena gue dapetnya dari kolektor, bukan dari seller yang ngegoreng harga. Oke guys, segitu dulu review dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya ya. Jangan lupa buat subscribe, karena gue akan review lagi beberapa figur Transformer dari koleksi gue yang lain. Thank you guys, see you on my next video. Bye bye.